Halo, selamat pagi anak kami sekalian. Masih berjumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini kita akan belajar tentang job. Oke. First, I hope you well to all my students in the third class Ceruna Vocational High School. Uh, in this video, I would like to talking about job. Ya, kita akan berbicara masalah job. Okay, look, in these sessions, we're talking about job. So what we have to discuss is about providing responses by getting specific and general information about job. Jadi ini ada satu poin yang harus kita bahas. The next, asking about someone's job, berbicara tentang pekerjaan seseorang. Describing someone's job both written and orally. Okay, knowing the words noun, verb, and adjective. Yeah, this is the first point that we have to talking about. Look, knowing the words noun, verb, and adjective. This is the first key that we have to learning about. Okay, and then I show you some things picture. Some of job pictures you have to see. Look, be carefully what they are. Someone's secretary, a technician, maybe a manager, a chef. Look, okay, yeah. So okay, my lovely students. Exactly what is the first point, the important point that we have to discuss in this video is about suffix. Jadi buat anak kami sekalian, masalah job ini, pembelajaran tentang job ini yang akan kita bahas paling utamanya adalah the words-nya, kata-katanya ya. Karena kata-kata di dalam masalah teks-teks job ini nanti banyak sekali anak kami yang bingung. The changes of the word, perubahan kata-kata. Jadi kita fokus kepada perubahan kata dulu ya. Misalnya kita lihat di sini. In this column ini ada ir, ada kata ir, ada kata or, ada is, in, and n. Anak kami sekalian, sama dengan berbahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia itu juga ada kata yang berakhiran dan ada kata yang berawalan. Dan ini juga ada pada bahasa Inggris, ada awalan, ada akhiran. Jadi kadang-kadang sometimes the students get confused ya. Kadang-kadang bingung. Ya. Bingungnya membedakan antara kata noun dengan kata kerja. Karena kurang paham dengan penggunaan akhiran dan ataupun awalan pada bahasa Inggris, jadi dia bingung. Anak kami sekalian banyak yang bingung. Pak, kok bisa jadi begini, Pak? Bukannya ini noun, bukannya ini verb begitu. Jadi sini kita akan menjelaskannya tentang perubahan kata itu. Jadi kita buat teks job sebagai acuannya untuk pembahasan perubahan kata-kata ya. Oke. Lihat di sini ada Bapak buat misalnya waiter. Ini bukan berarti kata dasarnya adalah wait gitu, bukan ya. Terus ada director, ada journalist, ada electricians, dan juga applicant. Anak-anak kami sekalian, di kolom kedua ada Bapak buat driver. Nah, seperti driver ini, driver, employer, manager, ini sebenarnya banyak anggapan siswa-siswi bahwa driver itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Dia tidak tahu bahwa kata driver itu adalah kata noun yang mendapatkan akhiran ir. Ingat, dasarnya dia kata noun, benda, drive. Kata kerja, drive, mengemudi. Nah, ketika dia mendapatkan akhiran ir, driver, pengemudi, berarti orangnya, someone who drive a car or transportation, oke? Jadi orang yang mengemudi. Maka orangnya itu kan noun. Nah, begitu juga dengan misalnya translator.
Lihat, ada translate. Dasar katanya ada translate. Ya, translate, menerjemah. Menerjemahkan itu adalah kata kerja. Jadi ketika dia mendapatkan akhiran or, maka dia berubah fungsi menjadi noun. Translator yaitu someone who translate, orang yang menerjemahkan begitu. Ya. Di sini juga ada kata musician. Musician ini dasarnya apa? Music. Music itu apa? Ya, musician itu apa? Gitu. Oke. Jadi anak-anak sekalian, yang perlu dipahami pada pembahasan job kali ini adalah perubahan-perubahan kata yang awalnya dia dari kata benda bisa berubah menjadi kata kerja dan juga bisa berubah menjadi kata sifat, ya. Contoh di sini ada Bapak buat di kolom terakhir sudut kanan ini applicant. Kata dasarnya apa? Apply, ya. Dia berubah menjadi applicant. Bisa berubah menjadi application. Bisa berubah menjadi applied. Oke? Jadi kadang-kadang anak-anak kami bingung, bingungnya di mana? Pak, yang ada di sini apply. Jadi ketika ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia mendapatkan kesulitan karena tidak bisa memahami akhiran-akhiran yang ada pada kata tersebut. Jadi itulah kesulitan-kesulitan anak kami yang kelas 3 di bidang teks dalam penerjemahan atau pemahaman wacana. Ya, selanjutnya, lihat. Ada di sini Bapak buat verb atau noun, ya. Di sini yang nomor 1 ada teach. Coba anak-anak sekalian ingat, teach itu sebenarnya kata apa, ya? Teach itu kata apa? Apakah itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Coba, teach, mengajar. Kata kerja. Iya, kata kerja. Jadi kalau kita kembali ke personnya, ya, personnya siapa? Orangnya siapa? Dia mendapatkan akhiran IR. Akhiran IR menjadi teacher. Oke, menjadi teacher. Artinya apa? Guru. Ya. So, teach itu apa teach itu? Teach itu adalah someone who give an explanations or teaching some students. Jadi guru itu adalah ada yang orangnya, ya. Kalau teach itu mengajar. Oke, coba lihat ke bawah lagi. Di sini Bapak boleh ada library. Nah, perpustakaan. Jadi kalau orang yang menjaga perpustakaan itu siapa? Siapa yang dikatakan? Bahasa Inggrisnya apa? Photograph. Nah, kalau menjadi orang yang photograph itu siapa? Kita ucapkan apa dalam bahasa Inggris? Ya, ada program. Kalau orangnya, orang yang memprogram ini kita bilang apa? Ya, ada edit. Lihat, ada edit. Ah, kalau ini orang yang mengedit itu siapa? Ya. Jadi di sini nanti seperti di atas tadi ada terjadi penambahan-penambahan atau akhiran pada katanya. Ya. Jadi anak-anak kami nggak usah perlu bingung. Contoh kita lihat yang berakhiran IR tadi, kita kembali ke IR. Berarti setiap kata kerja, ya, yang mendapatkan akhiran IR maka itu berubah menjadi noun, menjadi kata benda. Oke, misalnya selain contoh waiter, driver, employer, manager ini kita buat misalnya sing, menyanyi, ya, itu verbnya. Ketika dia mendapatkan akhiran ir menjadi singer, berarti dia menjadi noun. Oke, fish, ikan, dia berarti berawal dari kata benda. Fisher, ya, pemancing. Nah, ingat tadi yang Bapak bilang ketika dia mendapatkan akhiran ir dia berubah. Oke, apalagi misalnya selain driver, selain singer, write, menulis. Menulis itu termasuk kata kerja. Ketika dia mendapatkan akhiran ir menjadi writer, berubah fungsi menjadi kata benda writer, penulis. Begitu juga nanti yang dengan berakhiran or, yang mendapatkan akhiran or. Ada juga is. Posisinya seperti itu semua anak kami sekalian.
Jadi jangan bingung. Kenapa? Karena kadang-kadang Pak, di kamus nggak ada Pak ini Pak. Ya nggak ada. Kenapa? Karena tidak begitu memahami masalah sufiks. Ya, anak kami tidak memahami masalah sufiks atau akhiran. Ya, coba lihat ini. Ini ada the last slide. Look, coba lihat di atas, anak sekalian. Di situ ada Bapak buat escape. Apa sih escape? Siapa sih escape itu? A receptionist, a mechanic. Siapa itu? Jadi, buat anak kami sekalian, dalam pembelajaran pembahasan kosakata, ya, dalam teks job ini sebagai tugas buat anak kami, tolong tugasnya mencocokkan kata-kata yang di kiri ini dengan yang di kanan ini. Eparmasis misalnya cocoknya mana? Mana penjelasannya di sini personnya? Ya, waiter mana yang di sini? Ingat anak sekalian, ini ada tugasnya. Coba lihat jelas-jelas. Karena ini adalah masalah kata. Meskipun kita berbicara tentang job. Oke? Biarpun kita berbicara tentang job, teksnya adalah masalah job, tapi kita fokuskan pada pembahasan penggunaan kata atau pemahaman kata per kata. Kalau misalnya sekretaris itu tugasnya apa sih? Siapa sih yang dikatakan sekretaris? A waiter siapa? A shopkeeper itu apa ya? Ya tolong anak kami sekalian cocokkan match dengan yang di kolom kanan ini. Oke? Kita kembali ke atas dulu anak kami sekalian. Iya, lihat ini ada picture-nya, ada gambarnya Bapak buat. Nah, inilah tadi yang kita bahas itu, knowing the words, noun, verb, and adjective. Oke? Nah, yang ketiga ini, describing someone's job, both written and orally. Ini adalah masalah menjelaskan pekerjaan antara tulisan dan tidak tertulis. Oke? Ini yang kedua, asking about someone's job. Ini nanti kita masuk pada bidang pronunciation atau dialog. Nanti kita akan belajar masalah dialog. Kita coba berbuat dialog nanti masalahnya tentang bagaimana cara melamar pekerjaan atau bagaimana cara membantu seseorang. Yang pertama itu providing responses by getting specific and general information about a job. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Tolong nanti tugas terakhirnya, tambahan tugas terakhirnya adalah mencari kata yang berakhiran ir, yang mendapatkan akhiran ir, or, is, ini dan juga n. Oke, ini termasuk juga tolong anak kami carikan contoh kata. Masing-masing satu kata itu harus ada 5. Misalnya yang berakhiran ir, coba cari kata lain yang berakhiran ir. 5 kata. Yang berakhiran or, 5 kata juga. Is juga begitu. Yang juga begitu ini. Oke? Ini tugas yang kedua. Nah, tugas pertamanya tadi apa? Tolong anak kami sekalian yang kelas 12 cocokkan. Ya. Esip, receptionist, mekanik mana di sini yang cocok penjelasannya? Apa sih shape itu? Oke? Bapak rasa cukup di situ aja dulu masalah job ini. Karena ini tidak begitu fokus kita pelajari di masalah writing-nya dan reading-nya, kita nanti akan lebih berfokus kepada pembahasan speaking-nya kalau masalah job. Karena speaking ini, job ini yang paling banyak nanti praktiknya adalah di masalah speaking ya. Kita berbicara, bukan hanya tentang tulisan. Oke, nah kami sekalian, Bapak rasa cukup di situ saja dulu penjelasan Bapak tentang job yang begitu singkat. Anak kami sekalian tolong jangan lupa tugasnya yang ini dicocokkan ya. Lihat yang di atas. Ya, tolong cocokkan dulu ini. Oke. Tugas keduanya tadi apa? Ini mencari contoh kata seperti ini. Oke, dah anak sekalian. Paham? Oke, terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tunggu video Bapak yang selanjutnya, karena kita masih akan membahas tentang job ini, tentang speaking-nya bukan lagi masalah kata ataupun writing-nya. Oke, see you.